Bayangin deh, ada sebuah kejahatan mengerikan yang beroperasi tepat di depan mata kita, di media sosial yang kita pakai sehari-hari. Dan ini baru aja dibongkar. Nah, kali ini kita akan urai tuntas gimana sindikat penjualan bayi di Indonesia ini akhirnya berhasil dihentikan. Dan kita mau mulai dari kabar yang paling penting dari semua ini. Di tengah gelapnya operasi kriminal ini, ada secercah harapan. 7 bayi, 7 nyawa mungil berhasil diselamatkan dari jaringan ini. Mereka sekarang aman. Oke, kita bedah dari awal ya. Di bagian pertama ini, kita bakal lihat gimana sih Kepolisian Nasional kita berhasil membongkar jaringan perdagangan bayi yang ternyata, wow, besar banget. Jadi, titik krusialnya itu di sini. Bareskrim Polri mengkonfirmasi kalau mereka udah menetapkan 12 orang sebagai tersangka. Ini bukan operasi kecil-kecilan loh, ini adalah jaringan yang terorganisir. Dan pernyataan dari Brigjen Nurul Aziza, ini benar-benar negasin betapa seriusnya kasus ini. Nah, yang bikin penasaran, gimana sih polisi memetakan organisasi mereka? Ini membawa kita ke bagian kedua, jaringan 2 klaster. Yuk kita bongkar bareng-bareng struktur organisasi kriminal ini. Jadi dari 12 tersangka itu, penyidik ngelihatnya nggak sebagai satu kelompok yang sama gitu aja. Ternyata, mereka ini terbagi jadi 2 grup utama. Dan perannya, wah, beda banget. Nah, ini dia pembagiannya. Pertama, ada kelompok perantara yang isinya 8 tersangka. Mereka ini bisa dibilang otaknya, para brokernya. Terus yang kedua, dan ini yang bikin miris, ada kelompok orang tua, yaitu 4 orang yang tega menjual anak mereka sendiri. Ini benar-benar 2 sisi dari kejahatan yang sama. Terus gimana cara kerjanya? Kok bisa? Oke, kita lanjut ke bagian 3, pasar gelap media sosial. Ya, Anda nggak salah dengar. Ini dia metode modern yang mereka pakai buat beroperasi. Penting banget buat kita pahami, ini tuh bukan kejahatan yang baru kemarin sore. Kata polisi, sindikat ini udah jalan paling nggak dari tahun 2024. Artinya apa? Mereka udah 2 tahun beroperasi di bawah radar kita, ngumpulin ratusan juta rupiah sebelum akhirnya berhasil dihentikan baru-baru ini di tahun 2026. Terus gimana persisnya mereka jualan? Prosesnya ternyata rapi banget, sistematis. Pertama, pencarian. Mereka pakai platform yang kita semua pakai, TikTok, Facebook, buat nyari orang tua yang lagi rentan. Kedua, negosiasi. Di sini harga dan detail diatur. Terakhir, transfer, memfasilitasi penyerahan si bayi ke pembeli. Ini kayak sebuah rantai pasok yang mengerikan banget. Dan jangan kira ini cuma operasi lokal di satu kota aja. Salah besar. Jangkauan mereka itu nasional. Coba deh lihat daftarnya. Jakarta, Bali, bahkan sampai ke Papua. Ini nunjukin betapa luas dan nekatnya jaringan mereka beroperasi di seluruh Nusantara. Ujung-ujungnya tentu soal uang. Yuk kita masuk ke bagian 4, harga dan hukuman. Kita bakal lihat angka-angka yang mengejutkan dan konsekuensi hukum yang super berat. Disinilah kita bisa lihat betapa kejamnya eksploitasi di kasus ini. Orang tua yang mungkin lagi kepepet cuma dikasih sekitar 8–15 juta rupiah. Tapi para perantara, mereka jual lagi bayi-bayi ini dengan harga gila. Mulai dari 15 juta sampai bisa tembus 80 juta rupiah. Jomplang banget kan? Ini nunjukin gimana motif keuntungan jadi pendorong utama para broker ini. Secara hukum, kasus ini udah jelas banget. Para tersangka ini dijerat pakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Gampangnya, pasalnya itu melarang keras segala tindakan menempatkan, membiarkan, atau melakukan penjualan anak. Jadi nggak ada celah sama sekali. Terus hukumannya apa? Nggak main-main. Ancamannya maksimal 15 tahun penjara. Dan itu belum selesai. Selain penjara, ada juga denda maksimal sampai 300 juta rupiah. Pesannya jelas banget dari negara. Kejahatan kayak gini nggak akan ditoleransi. Oke, kasusnya dibongkar, tersangka ditangkap. Terus, gimana kelanjutannya? Di bagian terakhir ini, kita akan lihat apa yang terjadi sekarang dan pertanyaan-pertanyaan apa aja yang masih menggantung. Nah, kabar baiknya nih, ke-7 bayi yang diselamatkan itu nggak dibiarin gitu aja. Mereka sekarang ada di tangan yang aman, dalam perawatan Kementerian Sosial. Di sana, mereka bakal dapat asesmen dan semua perlindungan yang mereka butuhkan. Ini jadi prioritas utama. Tapi, ternyata cerita ini belum selesai. Polisi bilang penyelidikannya masih terus dikembangkan. Nah, ini justru memunculkan satu pertanyaan besar yang bikin kita merinding. Kalau jaringan sebesar ini aja bisa dibongkar, seberapa besar sebenarnya masalah ini di luar sana? Apakah yang kita lihat ini cuma puncak dari gunung es? Sebuah pemikiran yang patut kita renungkan bersama.